Halo anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, apa kabar hari ini? Tentunya baik-baik saja. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini khususnya kelas 6, kita akan belajar bersama di materi yang ketiga. Di materi yang ketiga ini dengan tema yaitu bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus, supaya proses pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan, maka kita sekarang akan berdoa. Kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita ambil sikap yang baik. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucapkan terima kasih untuk keindahan dan kekayaan alam Indonesia yang telah Engkau berikan kepada bangsa kami. Keindahan dan kekayaan alam ini merupakan gambaran kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk melihat kebesaran cinta-Mu dan memeliharanya dengan penuh tanggung jawab demi kebahagiaan kami dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, kita baru saja berdoa memohon berkat Tuhan agar proses pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi tema kita adalah bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak akan tampilkan ini keindahan alam Indonesia. Nah, kita lihat bersama. Anak-anak, nah ini alam Indonesia yang luar biasa. Ada Raja Empat, ini ada di Papua anak-anak ya. Lihat, indah sekali toh. Indah sekali, banyak sekali pemandangan yang luar biasa. Nah, slide yang kedua lagi adalah sawah. Kita lihat sawah yang indah. Ada Gunung Bromo. Nah, ini ada di Jawa Timur, di Malang. Kalau Raja Ampat tadi di Papua. Nah, ada lagi Kelingking Beach. Ini ada di Pulau Bali. Indah sekali, luar biasa. Dan ada Gunung Tanggamus. Nah, ini gunung yang ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah keindahan alam Indonesia. Gimana? Luar biasa bukan? Iya, luar biasa sekali. Ada begitu banyak keindahan alam. Tidak hanya itu saja anak-anak, mari kita lihat lagi bersama kekayaan alam lagi di Indonesia. Kita lihat bersama. Nah, ini ada binatang komodo. Nah, ada binatang komodo. Ada lagi binatang orang hutan. Ada lagi binatang badak. Dan ada lagi pohon ulin. Nah, binatang ini semua merupakan kekayaan alam Indonesia. Dan ada satu pohon ulin. Nah, pohon ulin ini adalah pohon yang terkenal dari Kalimantan. Luar biasa kekayaan alam Indonesia ini. Ada lagi anak-anak, kita lihat bersama ya, keanekaragaman sekarang. Nah, kita lihat di sini ada tari Bali. Nah, ada tari Bali, bagus toh. Nah, ada tari Jawa. Ada lagi Reok Ponorogo. Nah, ini terkenal sekali Reok Ponorogo, bahkan sampai mancanegara. Luar biasa. Indonesia itu kaya dengan budaya. Ada lagi, nah ini ada rumah sesat. Ini adalah rumah dari Provinsi Lampung. Ada lagi yaitu Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur juga sama seperti Reok Ponorogo. Ini terkenal sampai mancanegara. Nah, luar biasa tidak? Luar biasa bukan? Tentunya luar biasa Indonesia ya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat bersama. Nah, ketika melihat pemandangan alam yang indah, kita merasa senang dan bersyukur. Nah, pertanyaannya, anak-anak senang enggak ketika melihat pemandangan alam itu? Ketika melihat sawah yang terbentang indah hijau ataupun gunung.
Pastinya senang. Bapak juga senang kalau liburan ke tempat-tempat yang indah itu. Nah, sebagai warga negara Indonesia kita juga patut bangga. Bangga tadi banyak keanekaragaman, banyak alam Indonesia yang kaya raya. Nah, salah satunya itu juga tadi Candi Borobudur. Bangga, bangga. Kita harus bangga. Nah, ketika kita senang dan bangga, tentu kita di sini anak-anak, kita di sini dituntut untuk apa? Untuk melestarikan alam. Dengan apa? Dengan ikut dalam kegiatan penghijauan. Nah, di dalam slide atau di dalam gambar ini Bapak tunjukkan ada banyak anak-anak warga Indonesia ini sedang melakukan kegiatan penghijauan. Nah, lihat, nanam pohon dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu melindungi dan mencintai satwa langka atau binatang-binatang langka. Salah satunya termasuk komodo tadi itu. Itu langka sekali. Maka kita harus melindungi, harus merawat, menjaga, dan serta melakukan reboisasi. Jelas, supaya apa? Supaya alam Indonesia ini tetap subur. Nah, kita juga dituntut untuk melestarikan budaya anak-anak ya. Kita juga dituntut untuk melestarikan budaya. Dengan apa? Misalnya dengan menyanyikan lagu-lagu daerah. Nah, dari Sabang sampai Merauke itu tentunya banyak lagu-lagu daerah. Kita harus bangga dengan lagu-lagu itu. Misalnya dari Jawa, ada lagunya gini. Gundul gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul. Nah, salah satu contohnya itu. Nah, banyak dari manapun ada, dari Toraja ada, dari Lampung ada, dari Sunda ada, banyak pokoknya dari Sabang sampai Merauke. Begitu juga dengan bahasa daerah. Nah, kita harus melestarikan bahasa daerah kita. Nah, misalnya Bapak ini dari Jawa, misalnya Sugeng Dalu, selamat malam, Sugeng Sonten. Nah, seperti itu. Kalian juga harus bisa melestarikan itu, tergantung bahasa daerahnya mana. Kalau kalian dari Batak, ya gunakan bahasa Batak. Boleh, tentu boleh. Itu salah satu bentuk melestarikan budaya, yaitu bahasa daerah. Berikutnya yaitu membuat kerajinan daerah. Iya, kalian juga harus melestarikan budaya itu. Misalnya yang dari bambu itu dianyam-anyam, kemudian dibuat, dikreasi yang baik, yang bagus. Nanti bisa hasilnya untuk dijual atau dipamerkan di suatu pameran apapun. Nah, di sini Bapak beri contoh batik Indonesia. Batik Indonesia ini adalah kerajinan dari Indonesia yang go internasional atau semua mancanegara tahu kalau batik itu berasal dari Indonesia. Nah, bangga tidak? Iya, bangga, harus bangga, kalian harus bangga, kita harus bangga, kalian harus bangga. Nah, bukan hanya bangga dan senang, tapi kita juga harus menjaga, melestarikan. Itu yang terpenting bagi kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kita lihat bersama juga di dalam ajaran gereja Katolik, yaitu tentang di kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 18, yaitu tentang manusia dan Taman Eden. Manusia dan Taman Eden. Nah, anak-anak, gambaran kalian Taman Eden itu seperti apa sih? Nah, sudah Bapak tampilkan di situ di dalam slide-nya. Taman Eden itu adalah taman yang penuh kebahagiaan, penuh sukacita, dan damai sejahtera. Lihat di dalam slide tersebut. Nah, gambarnya luar biasa. Indah sekali, bukan? Indah. Nah, pertanyaannya, lalu apa hubungannya dengan keindahan alam Nusantara kita ini? Atau keindahan alam Indonesia ini? Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Ayo, ada yang tahu enggak? Nah, hubungannya adalah bahwa Allah menciptakan alam Indonesia dengan keindahan yang luar biasa. Ada banyak kekayaan yang memberikan kesejahteraan. Sama halnya seperti Taman Eden tadi.
yang memberikan sukacita. Di Indonesia ini juga banyak kekayaan yang memberikan kesejahteraan. Banyak sekali, bahkan nggak bisa dihitung dengan jari. Banyak, luas sekali. Nah, anak-anak, sebagai warga Indonesia yang baik, kita dituntut untuk mencintai Indonesia. Ingat, untuk mencintai Indonesia. Dengan apa? Ayo, kira-kira ada yang tahu enggak dengan apa? Bukti kita mencintai Indonesia dengan cara apa? Iya, pintar. Dengan menjaga dan melestarikan alam ini dengan baik. Coba, kalau alam ini dijaga, dilestarikan, indah bukan? Indah sekali. Maka kalian harus menjaganya dan melestarikannya dengan baik. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu menaati peraturan dan hukum yang berlaku. Kita harus mentaati sebagai warga Indonesia yang baik. Peraturan dan hukum yang ada di Indonesia harus kita taati. Dan yang ketiga ini anak-anak yang terkasih, kita harus bersahabat dengan semua orang yang berasal dari suku, ras, budaya, dan agama. Nah, ini penting anak-anak. Jadi di Indonesia ini kan banyak bermacam-macam toh kebudayaan, keragaman yang bermacam-macam, bahkan agama juga bermacam-macam. Maka kita harus bersahabat. Kita harus bersahabat. Kita harus memperlakukan orang tersebut ya sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri, yaitu dengan hidup bertoleransi. Itu penting anak-anak. Nah, itu supaya apa? Supaya Indonesia ini tercipta suasana yang baik, alam ini terjaga dengan baik. Nah, anak-anak yang terkasih, ayo jaga dan lestarikan alam ini. Ayo, kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kalian? Ayo kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan menjaga dan melestarikan keindahan Nusantara, kita menjadi rekan kerja Allah dalam memelihara ciptaannya. Nah, ingat ini anak-anak. Ketika kita menjaga dan melestarikan keindahan Nusantara ini, kita menjadi rekan kerja, kita menjadi partner. Partner siapa? Partnernya Allah loh. Temannya Allah loh. Nah, senang enggak kamu? Mau enggak? Bangga enggak? Nah, maka dari itu anak-anak yang terkasih, ayo. Mulai saat ini kita harus jaga alam kita. Kita harus lindungi alam ini. Jangan membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Bisa? Pasti bisa. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bangga dan bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur atas alam dan budaya yang Engkau berikan kepada bangsa Indonesia ini. Semoga kami dapat menjaga dan melestarikan alam dan budaya ini dengan baik demi keluhuran nama-Mu. Semua ini kami mohonkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terima kasih ya. Pada hari ini sudah belajar pendidikan agama Katolik. Semoga dengan pembelajaran ini kita semakin didewasakan dan tentunya kalian bisa menjaga alam Indonesia ini dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.